Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, 2 rumah di Gedong Tataan ludes terbakar. 2 rumah di Dusun Penengahan 2, Gedong Tataan Pesawaran Lampung ludes terbakar pada Sabtu 16 September 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Pesawaran Irwansyah mengatakan kebakaran diketahui oleh korban Sarinah, warga Dusun Penengahan 2 saat terbangun dari tidurnya. Korban melihat api sudah membesar dan merayap pada atap kamar belakang rumahnya. Karena panik, korban pun meminta bantuan kepada tetangga untuk memadamkan api yang semakin membesar. Api yang semakin membesar itu pun justru menyambar bagian dapur tetangganya yang bernama Karis. Dapur milik korban pun tak luput dari lalapan api, bahkan membuat dapur yang juga terbuat dari material kayu ikut ludes terbakar. Beruntung api yang dipadamkan oleh warga setempat, Damkar dan TNI Polri cepat langsung menuju ke lokasi. Irwan melanjutkan, insiden kebakaran pada 2 rumah tersebut tidak terjadi korban jiwa. Namun kerugian dari kebakaran berupa rumah hingga barang berharga di dalam rumah ditaksir sekira 70 juta rupiah. Sementara kerugian pada korban Karis yang harta dan barang berharga tidak dapat diselamatkan ditaksir sampai 100 juta rupiah. Beralih ke berita selanjutnya, 450 pengendara terjaring operasi zebra Krakatau di Lampung Utara. Satlantas Polres Lampung Utara berhasil menilang setidaknya 400 pelanggar lalu lintas. Jumlah tilang tersebut akumulasi dari 12 hari digelarnya operasi zebra Krakatau 2023 di Kabupaten Lampung Utara. Hasilnya, sebanyak 450 pelanggar aturan lalu lintas atau lalin yang kena tilang, baik pengendara motor ataupun mobil di Lampung Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Lampung Utara, Ibtu Joni Charter, yang diwakilkan oleh Kanit Lantas Ibda Suhaimi pada Sabtu 16 September 2023. Ia mengatakan dari jumlah tersebut mayoritas pelanggar merupakan pengendara sepeda motor dan pihaknya memberikan tilang tanpa terkecuali. Tujuan dilaksanakannya operasi zebra Krakatau ini adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pihaknya telah memberikan upaya teguran kepada para pengendara yang melintas. Upaya peneguran tersebut diberikan kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Pelanggaran yang mendominasi yakni pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan anak-anak di bawah umur. Operasi zebra sampai hari ini 12 hari, pelaksanaan 12 hari, jadi hari ini 12 hari. Untuk jumlah tilang kita 450 pelanggar. Ada berapa jenis pelanggaran? Jadi untuk rincian dari 450 pelanggar itu selama 12 hari ini dengan rincian 395 pelanggar dengan roda 2 dan 55 pelanggar untuk roda 4. Itu rata-rata roda 2 itu pelanggaran seperti apa ini? Itu rata-rata ya dengan kacamata dia tidak menggunakan helm. Untuk roda 4 nih? Nah itu roda 4 ya penggunaan sabuk pengaman. Itu pelanggaran-pelanggaran seperti itu apakah langsung dilakukan tindakan atau langsung disosialisasikan? Ini karena operasi zebra ini kita langsung penindakan, jadi nggak ada sosialisasi, kita langsung beri tilang, buka tilang. Oh, tidak ada teguran lagi ya, Nid ya? Tidak ada. Nid, sebelum melakukan operasi zebra, apakah Polres Lampung Utara sudah melakukan teguran terhadap pengendara roda 2 atau roda 4 sebelumnya, Nid? Kita sebelum melaksanakan operasi, kita sosialisasi dulu. Itu sudah sebelumnya kita laksanakan sosialisasi ke radio, kita mengasih himbauan kepada masyarakat, biar masyarakat tahu bahwa kita akan melaksanakan operasi bersama zebra tahun ini. Oke, Nid, terima kasih, Nid. Jadi untuk pelaksanaan operasi zebra sampai hari ini 12 hari, pelaksanaan 12 hari, jadi hari ini 12 hari. Ya, beralih ke berita selanjutnya, BP2MI Lampung komitmen selamatkan pekerja migran.
Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyelamatkan pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala BP2MI Lampung, Roni Pancratius Anis mengatakan dirinya akan berkomitmen membangun BP2MI Lampung untuk menyelamatkan PMI. Pihaknya akan merapatkan barisan dalam mengawal PMI yang bekerja di luar negeri. PMI ada masalah di luar negeri, maka pihaknya akan berkoordinasi untuk dipulangkan. Pihaknya juga ingin merapatkan barisan untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh para PMI. Saat disinggung oleh bagaimana jika terbukti ada kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Roni berjanji akan meneruskan apa yang menjadi pekerjaan rumah dari pelaksana tugas PLT terdahulu. Apa yang sudah dilakukan untuk BP2MI Lampung, dirinya mengapresiasi sebesar-besarnya dan akan dijalankan apa yang menjadi kegiatan rutinnya. Pihaknya juga menggandeng komunitas relawan atau kawan PMI Lampung untuk bersama-sama memberantas pelaku yang memanfaatkan PMI. Terutama dikatakan dari pihak stakeholder terkait di Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini itu ketika ada masalah-masalah bagaimana cara kita akan merapatkan barisan untuk kita menyelesaikan atau mencari solusi sehingga nanti permasalahan itu dapat kita atasi. Jadi ketika ada contoh pekerja migran bermasalah asal daerah Lampung, itu kan paling banyak dia masalahnya di luar negeri. Bagaimana kita koordinasikan permasalahan tersebut sehingga dia paling banyak permasalahan itu dia minta untuk pekerja migran itu dipulangkan. Bagaimana kita bersama stakeholder terkait, apalagi kita dalam hal ini BPDB membuat itu ada kawan PLI, jadi bersama-sama kita rapatkan barisan untuk kita meminimalisir permasalahan yang ada saat ini. Alhamdulillah, ke depan ya saya mohon kerjasama yang baik dari semua stakeholder yang ada. PO itu untuk bapak-bapak yang berkawin itu kan memang ranahnya sudah ada kan itu. Kalau TPP itu murni berarti kan lihat dari ranahnya ada itu ranah daripada pihak berwajib. Ini kan aparat kepolisian. Ke depan kita koordinasi itu, jadi ketika di depannya pekerja migran tersebut itu terindikasi itu murni itu umpamanya TPPO itu kita serahkan dulu kepada aparat yang terkait yang kepolisian. Kalau dia indikasi ada membawa umpamanya namanya ada kelainan itu nanti akan kita selidiki bagaimana kita inventarisir itu umpamanya dia apakah pekerja migran ini itu dia melanggar undang-undang yang selama kita pakai itu Undang-Undang 18 tahun 2017 sudah dilihat itu akan petugas-petugas kita petugas penelitian menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Apakah dia nanti kita dikenal dengan sanksi kita bayar kita mudah-mudahan tidak banyak-banyak ya dalam hal ini program saya mengikuti aja paling kan tiap tahun. Jadi apa yang sudah dilaksanakan digaungkan oleh BP3 Lampung selama ini saya akan teruskan seperti tadi penempatan perlindungan terutama dikatakan dari pihak stakeholder terkait. Kabar selanjutnya, truk odol berseliweran lintasi jalan-jalan di Lampung. Truk bermuatan lebih atau over dimension overloading atau odol kembali meramaikan jalan konvensional di Lampung. Dan menurut pantauan Tribun Lampung, di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, ratusan truk odol nampak melintasi ruas jalan tersebut dalam hanya hitungan menit pada Sabtu 16 September 2023. Kondisi yang serupa nampak juga ditemukan di ruas-ruas jalan provinsi dekat dengan kota Bandar Lampung. Satu di antaranya seperti Pringsewu dan Kalirejo. Warga yang bertempat tinggal di tepian jalan tersebut pun mengaku sudah lama mengeluhkan maraknya truk odol. Karena truk odol, kondisi jalan disebutkan menjadi rusak dan rawan akan kecelakaan.
Kata Dendi, keluhan polisi udara akibat kendaraan odol juga terkadang dirasakan. Asap truk odol berbaur dengan debu udara membuat kualitas udara buruk untuk dihirup. Pengguna jalan mengkhawatirkan jalan yang rusak akibat dilalui oleh truk odol. Sebab tak jarang jalan menjadi berlubang dengan keadaan yang cukup dalam. Sebelumnya, Pemprov Lampung sempat mengklaim akan mengevaluasi jalan rusak di Provinsi Lampung oleh Presiden Jokowi menjadi momentum untuk penegakan penindakan truk odol. Saat itu, Arinal Junaidi menyebut alasan jalan di Provinsi Lampung banyak yang rusak karena aktivitas truk odol yang melintasi jalan di Lampung. Hal itu dikatakan Arinal usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah ruas jalan rusak pada Jumat 5 Juni 2023 lalu. Arinal mengatakan pihaknya akan segera melakukan penertiban dengan tonasi yang berlebihan ini. Polres Lampung Selatan buru para pelaku begal sopir travel. Andri Haldi, korban perampokan dan perampasan kendaraan roda 4 yang terjadi di area persawahan Desa Karangpuncung, Kecamatan Waisulan, Lampung Selatan sedang mengurus dokumen dan mencari biaya untuk menikah. Diketahui aksi begal roda 4 terjadi di area persawahan Karangpuncung, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi BH 1834 NC dan 2 unit HP termasuk dompet raib dibawa pelaku. Adapun korban Andri bekerja sebagai sopir travel dan belum lama ini bermukim di Desa Candirejo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Akibat perampokan dan perampasan kendaraan tersebut, korban mengalami luka di leher akibat sabetan benda tajam diduga pisau. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusri, menegaskan pihaknya saat ini sedang memburu pelaku terduga perampokan yang menimpa korbannya Andri Haldi, yang tubuhnya ditemukan warga di Jalan Persawahan Desa Karangpuncung, Kecamatan Waisulan. AKBP Yusriandi pun mengatakan sudah memerintahkan Kasat Reskrim dan Kapolsek setempat agar dapat segera mengangkat pelaku tersebut. Sementara itu, menurut keterangan Kapolsek Katibung, Polres Lampung Selatan Polda Lampung AKP Aus Husni Palah mengatakan berdasarkan data yang diterima, korban mengalami sejumlah luka. Ia juga mengatakan saat itu korban menjemput terduga pelaku menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BH 1834 NC di lapangan Sidomulyo. Korban pun langsung melajukan kendaraannya menuju arah Panjang Bandar Lampung. Namun sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali mendapat pesan WA dari salah seorang penumpang agar minta dijemput kembali. Sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, korban menjemput terduga pelaku berjumlah 3 orang yang meminta diantarkan ke Tanjung Bintang. Saat itu juga secara tiba-tiba penumpang tersebut mencekik leher korban dari arah belakang sambil menodongkan pisau. Kabar terakhir, promo wow sale up to 50% plus cashback untuk furniture di Informa Sultan Agung. Informa Sultan Agung di Bandar Lampung memberikan promo yang berlangsung hingga 30 September 2023 mendatang. Store Manager Informa Sultan Agung Andri Himawan Parikesit mengatakan promonya adalah wow sale up to 50% plus cashback hingga 9 juta rupiah. Promo sale wow sale up to 50% plus ekstra diskon hingga 9% ini berlaku di Informa Bandar Lampung. Promo ini berlaku khusus untuk pembelian home accessories dan lighting. Kedua promo ini bisa didapatkan member Informa atau kartu bank partner. Cara menjadi member Informa adalah dengan mendownload aplikasi Informa dan lakukan registrasi. Setelah itu datang ke kasir Informa untuk pembayaran Rp100.000. Untuk informasi mengenai promo dan produk Informa bisa dilihat di Instagramnya @informa.sultanagung. Bisa juga langsung datang ke Informa Sultan Agung di Jalan Sultan Agung,
nomor 832 Pekorwai Halim, Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.